Aku mati, perlahan tubuhku ditutup tanah. Perlahan, semua pergi meninggalkanku. Masih terdengar jelas langkah-langkah terakhir mereka. Aku sendirian, di tempat gelap yang tak pernah terbayang sendiri, menunggu pertanyaan malaikat. Belahan hati, belahan jiwa pun pergi, apalagi sekedar kawan dekat atau orang lain. Aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Sana keluarga menangis sangat sedih. Tetapi aku tetap sendiri, di sini menunggu perhitungan. Menyesal sudah tak mungkin, tobat tak lagi dianggap, dan maaf pun tak bakal didengar. Aku benar-benar harus sendiri. Ya Allah, jika Engkau beri aku satu lagi kesempatan, jika Engkau pinjamkan lagi beberapa hari milikku, untuk aku perbaiki diriku, aku ingin mohon maaf kepada mereka yang selama ini telah merasakan zalimku, yang selama ini sengsara karena aku, tersakiti karena aku. Aku akan kembalikan jika ada harta kotor ini yang telah kukumpulkan, yang bahkan telah kumakan. Ya Allah, beri lagi aku beberapa hari milikmu untuk berbakti pada ayah dan ibu tercinta. Teringat kata kasar dan keras yang menyakitkan mereka. Maafkan aku ayah dan ibu. Mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangmu? Beri juga ya Allah aku waktu untuk berkumpul dengan keluargaku, menyenangkan saudara-saudaraku, untuk sungguh-sungguh beramal soleh. Aku sungguh ingin bersujud di hadapanmu lebih lama lagi. Begitu menyesal diri ini. Kenangan yang pernah kurai dulu tak ada artinya sama sekali. Mengapa aku sia-siakan saja waktu hidupku yang hanya sekali itu? Andai aku bisa putar ulang waktu itu, tapi aku dimakamkan hari ini. Dan semua menjadi sangat termanfaatkan, dan semua menjadi terlambat, dan aku harus sendiri untuk waktu yang tak terbayangkan sampai yaumul hisab dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Rob, sampaikan salamku untuk sahabatku yang selalu mengingatkanku akan hari terakhirku di dunia. Sesungguhnya sahabat yang terbaik yaitu sahabat yang selalu mengingatkan tentang kematian. Demikianlah faedah yang ringkas ini, semoga bisa menjadi tuntunan akhlak dan sebagai keteladanan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya bentuk tertipu terhadap dunia adalah berusaha mencari ketenaran. Banyak orang berusaha bagaimana kiranya agar tersebar berita tentang dirinya. Berusaha menjadi pembicara dalam suatu forum, atau menjadi seorang yang didengar ucapannya atau dicatat. Karena keinginan ini, sebagian orang berusaha menempuh segala cara agar hal ini dapat wujud. Ia cinta popularitas dan dikenal. Ini adalah suruhan jiwa yang sakit. Mulai muncul perasaan meremehkan orang lain, memandang remeh jiwa yang merasa berkecukupan. Popularitas itu ibarat rasa lapar yang tidak pernah mengalami kenyang. Apalagi seorang telah tergoda dengan yang demikian, maka sulit baginya untuk lepas dan dapat membinasakan agama seseorang. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 ekor serigala yang lapar dilepas di satu peternakan domba. Hal ini tidak lebih berbahaya dibanding seseorang yang bernafsu mengejar harta dan kehormatan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 485. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya serta menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita merasa takjub dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah lautan dengan tongkat meski mukjizatnya sudah tidak ada. Dan kita merasa terpanah dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang mati meski mukjizatnya tinggal sekedar cerita. Tapi, apakah kita menyadari bahwa masih ada mukjizat saja? Ya, mukjizat itu adalah Al-Quran. Tidakkah kita menyadarinya? Yang kita baca adalah mukjizat, yang kita dengar adalah mukjizat, yang kita pelajari adalah mukjizat. Mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada sampai saat ini. Tidak semua umat Nabi Musa menyaksikan mukjizat Nabi Musa. Tidak semua umat Nabi Isa menyaksikan mukjizat Nabi Isa. Tapi Allah Ta'ala
buat seluruh umat Nabi Muhammad menyaksikan mukjizatnya. 1400 tahun ia terjaga dan terus-menerus terjaga pada lembaran mushaf dan pada lisan para penghafal Al-Quran. Tidakkah kita menyadarinya? Lihatlah Quran kita yang berdebu. Lihatlah Quran kita yang jarang tersentuh. Quran itu bukan sekedar buku, bukan sekedar bacaan, tapi mukjizat. Mukjizat yang mampu menenteramkan hati kita. Mukjizat yang bahkan mampu menerangi kubur kita. Mukjizat yang bahkan mampu membela kita di hari kiamat. Tidakkah kita menyadarinya? Mukjizat terbesar itu ada di tangan kita, di rumah kita, di keseharian kita. Tidakkah merasa senang dan bahagia? Seandainya orang yang bersedekah sadar bahwa sedekahnya itu sampai tangan Allah sebelum sampai ke tangan miskin, tentunya orang yang memberi akan lebih gembira dengan pemberiannya daripada orang yang mengambil pemberian. Seandainya orang yang memberi mengetahui bahwa dia itu butuh terhadap pahala sedekahnya melebihi kebutuhan si miskin terhadap sedekahnya, tentunya tangan menjadi lebih ringan dalam memberi daripada tangan si miskin dalam menerima pemberiannya. Seandainya orang yang memberi mengetahui bahwa manfaat sedekah untuk dirinya jauh lebih besar daripada manfaat sedekah untuk si miskin, tentunya dia ingin memperbanyak sedekah melebihi keinginan si miskin untuk mendapatkan pemberian yang banyak. Mari bantu orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita selalu semangat dalam mencari harta dan berpikir bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas. Maka harusnya kita juga semangat dan berpikir demikian dalam masalah pahala. Bahkan harusnya lebih semangat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Suatu ketika, seorang ayah membawakan sekantong paku kepada anaknya lalu berkata, "Nak, setiap kali kamu menghina seseorang, memukul seseorang, atau menyakiti seseorang, pergilah ke pagar taman itu dan palu paku itu ke dalamnya." Anak kecil itu tidak paham mengapa ayahnya memintanya melakukan hal itu. Akan tetapi ia menuruti perintah ayahnya. Setiap kali ia menyakiti seseorang, menghina seseorang atau melukai seseorang, ia tanjungkan paku itu ke dinding pagar. Dan seiring berjalannya waktu, anak itu menjadi lebih bisa mengendalikan diri, dan jumlah paku yang ia paku ke dinding berkurang setiap harinya. Sampai suatu hari, anak itu tidak menancapkan paku lagi ke dinding. Anak itu sangat gembira dan pergi menemui ayahnya. Dia menceritakan bahwa paku itu telah habis. Ayahnya berkata kepadanya, "Bagus nak, kamu sekarang adalah orang yang bisa mengendalikan diri, tetapi misimu belum berakhir." Anak itu terkejut dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan setelah itu, ayah?" Ayahnya berkata, "Setiap hari yang berlalu sementara tidak ada yang marah, terluka atau dirugikan lagi olehmu, tarik paku-paku itu dari dinding pagar." Hari-hari berlalu dan anak itu terus mencabut paku setiap harinya dengan tidak menyakiti siapapun. Hingga akhirnya di suatu hari anak itu mencabut paku terakhir di dinding pagar itu. Anak itu merasa gembira dan segera pergi menemui ayahnya untuk memberitahu tentang hal itu. Dan ketika anak itu mengabarkan pada ayahnya, ayahnya membawa ia kembali pada pagar itu dan berkata, "Kamu hebat nak, kamu sudah menjadi orang yang baik dan tidak merugikan siapapun. Tapi lihat lubang-lubang di pagar bekas paku itu." Nah, kamu memang bisa menghilangkan paku yang kamu tancapkan sebelumnya. Akan tetapi kamu tidak bisa menghapus lubang yang ditinggalkan oleh paku itu. Begitu juga manusia nak, ketika kamu menyakiti seseorang, itu artinya kamu telah menancapkan paku ke dalam hatinya. Kamu mungkin bisa meminta maaf dan mencabut paku itu, tetapi kamu tidak bisa menghapus jejaknya, dan ia akan tetap menjadi kenangan yang menyakitkan dalam hidup orang itu. Jadi anakku, jangan sakiti orang lain dengan kata-katamu, karena kamu tidak bisa menghapus luka itu selamanya.
Demikianlah faedah yang dikasih ini, semoga bisa menjadi tuntunan akhlak dan sebagai teladanan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian kemana matahari itu pergi?" Mereka berkata, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia pergi menuju tempatnya di bawah ars. Lalu ia sujud, dan ia terus sujud sampai dikatakan, 'Bangkitlah dan terbitlah dari arah kamu bisa diterbit.' Maka ia pun terbit dari tempat terbit, yaitu dari timur." Kemudian dia berlari seperti biasa, dan manusia pun tidak menganggapnya aneh hingga tempatnya di bawah ars. Lalu dikatakan padanya, "Terbitlah dari barat," maka ia terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian kapan itu terjadi? Yaitu saat keimanan sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi yang sebelumnya tidak beriman, tidak pula kebaikan yang ia amalkan." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, hikmat itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah dengan sesungguhnya dan mengamalkan segala konsekuensinya. Nikmat itu adalah ketika engkau dikaruniakan telinga, mulut, mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang lengkap, lalu kau gunakan untuk beribadah hanya kepadanya. Nikmat itu adalah ketika engkau diberikan pemahaman yang benar, waktu untuk menuntut ilmu, kesehatan, dan kekuatan untuk beribadah dan beramal. Nikmat itu adalah ketika engkau memiliki sahabat sejati yang sudi menasihatimu dikala kau salah dan mendukungmu dikala kau benar. Nikmat itu adalah ketika engkau memiliki istri yang solihah atau suami yang soleh, yang bersama-sama bergandeng berjalan menuju surga Allah, senantiasa bersabar di dalam suka dan duka. Nikmat itu adalah ketika kau memiliki anak yang soleh, yang bisa menjadi penyejuk mata bagimu, yang dapat memberikan syafaat padamu kelak dengan izin Allah. Ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu. Sesungguhnya kami tak mampu menghitungnya. Semoga kita bisa menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun bersedekah dengan separuh biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1413, 3595 dan Muslim nomor 1016. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa hikmah. Satu, ada perintah untuk menjaga diri kita dari api neraka, yakni dari siksanya yang sangat pedih di dalamnya. Hal itu bisa kita lakukan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh keduanya. Kedua, anjuran untuk bersedekah, dan untuk bisa bersedekah itu tidak harus dengan sesuatu yang banyak atau yang besar. Bahkan dengan sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang dianggap remeh pun kita bisa bersedekah. Ketiga, bahwa sedekah yang kita lakukan itu akan bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Karena itu, hendaknya kita bersemangat untuk selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, sedikit ataupun banyak. Bahwa sedekah bentuknya bermacam-macam. Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, kita boleh bersedekah dengan yang lainnya yang bermanfaat, seperti dengan bertutur kata yang baik terhadap orang lain, dengan memberi nasihat kepadanya atau menyampaikan atau mengajarkan ilmu kepadanya, membantu atau menolongnya dengan tenaga kita, dengan menghibur kesedihannya,
dan mendoakan kebaikan untuknya, dan sebagainya. Sedekah itu jika bisa kita lakukan, hendaknya kita berikan kepada orang lain dengan sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang kita senangi, bukan dengan sesuatu yang jelek, yang kita sendiri mungkin enggan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalian sekali-kali tidak akan bisa mencapai kebajikan yang sempurna hingga kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai." Quran Surat Ali Imran ayat 92. Orang yang bersedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan sangat banyak sekali. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran pahala bagi siapa yang Dia hendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Demikianlah, semoga hal ini menjadi nasihat ringkas yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga pula bisa mendorong semangat kita untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Bila kehidupanmu tak terarah, hati yang kacau tidak menentu, tidak ada yang bisa memperbaikinya, kecuali menghadapkan hati itu kepada Allah. Abu Nuaim rahimahullah dalam kitabnya Al-Hilyah menyebutkan suatu riwayat dari Abdullah bin Aun rahimahullah, yaitu, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan memberi kecukupan bagi kehidupan dunianya. Barang siapa yang memperbaiki urusan pribadinya dengan Allah, Allah akan memperbaiki apa yang tampak darinya. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Seringkali kita merasa keadaan kita tidak terarah, tidak menentu, tidak teratur, hampa, gersang, dan sebagainya. Jika keadaan ini menimpa kita, ingatlah bahwa itu pertanda kita sudah jauh dari Allah. Segeralah kembali kepada Allah dan fokuslah dengan ibadah. Jika ibadah kita beres, Allah akan membereskan kehidupan kita dan memberkahi waktu kita. Karena sangat tidak mungkin Allah melantarkan orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya serta menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, termasuk kedustaan terbesar adalah perbuatan sebagai orang di zaman ini yang membawakan kisah humor dusta, dan dia tahu itu adalah dusta untuk membuat orang lain tertawa. Ada hadis yang mengancam perbuatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebinasaan bagi seorang yang bercerita dusta untuk membuat orang-orang tertawa. Kebinasaan baginya, kebinasaan baginya. Inilah ancaman terhadap perbuatan yang dianggap remeh oleh banyak manusia. Hidup adalah menanam. Seorang mukmin akan senantiasa menanam berbagai kebaikan dalam hidupnya. Tak peduli mana satu dari kebaikan yang dia semai di dunia, akan berbuah balasan terbaik di akhirat kelak. Hidup seorang mukmin bagaikan petani yang berusaha menyemai benih di ladang yang telah disterilkan dari berbagai gulma dan hama di tanah yang telah dibajak. Ia tak pernah tahu mana satu dari sekian ribu benih yang ditanam yang akan tumbuh membesar, berbuah, dan menghasilkan panen raya. Ia tak peduli bila mana di antara sekian benih tersebut akan ada yang tumbuh, mengering dan mati. Yang di benaknya adalah bekerja maksimal, menyempurnakan ikhtiar, dan bertawakal pada Sang Penciptanya. Dunia ini adalah ladangmu, saudaraku. Tanamilah ia dengan benih kebaikan sebanyak yang kau mampu. Terus beramal dan jangan pernah berhenti kecuali kematian yang menghentikanmu. Sebab engkau tak tahu mana satu dari apa yang kau upayakan itu akan menjadi penyelamatmu di negeri akhirat.
bagaikan gulma dan hama perusak tanah dan tanaman. Maka perusak amal hingga akhirnya tertolak. Itu amatlah banyak. Ada ria, ada ujub, ada sombong, ada perasaan yang telah berjasa atas Islam dan agama. Ada keinginan untuk menjadi orang terkenal dan populer, viral di dunia maya, yang semuanya adalah gulma hati. Ada pula kesirikan bid'ah dalam beribadah, kufarat dan tahayul yang semua merupakan hama bagi hati. Subhanallah, langkah banyaknya penawar dari ramuan Al-Quran dan Sunnah yang dapat membasmi gulma dan hama di atas, sekiranya kita mau berobat dengannya. Namun obat tersebut tak mampu dibeli dengan dinar dan dirham. Dia hanya dapat dibayar tunai di taman-taman surga, majelis ilmu dan di hadapan para ulama. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya serta menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata dalam salah satu khutbah yang beliau sampaikan di akhir-akhir umurnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada kalian agar kalian dapat mencari akhirat dengannya. Dan tidaklah Allah memberikan dunia agar kalian condong kepadanya. Sungguh dunia akan binasa sementara akhirat akan abadi. Janganlah dunia yang fana ini membuat kalian menjadi sombong, dan jangan pula dunia ini menyibukkan kalian dari yang abadi, yaitu akhirat. Pilihlah oleh kalian yang abadi daripada yang fana, karena dunia ini akan terputus dan sesungguhnya tempat kembali hanya kepada Allah. Bila ada yang mencacimu, sifat manusia bila dicaci atau diburuk-burukan pasti akan murka. Ia ingin membalas dengan cara mencacinya kembali. Siapa hati yang tak panas? Tapi, membalas dengan yang serupa tak ada gunanya, karena kebodohan tak baik bila dibalas dengan kebodohan lagi. Lihatlah hewan anjing itu, gonggongnya tak digubris orang. Tapi lihatlah singa itu, diamnya membuat ia ditakuti. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, jika ada orang yang mencacimu dengan aib yang ia ketahui ada padamu, janganlah kamu balas mencacinya dengan aib yang kamu ketahui ada padanya, karena pahalanya untukmu dan dosanya untuk dia. Hadis riwayat Ahmad. Namun, perbuatan ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang bersabar dan berjiwa besar. Mintalah keberkahan. Seorang soleh ketika dalam perjalanan dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidupku dan kehidupan saudaraku ini." Kemudian saudaranya berkata, "Mengapa engkau tidak berdoa meminta rezeki?" Dia menjawab, "Allah telah menjamin rezeki untuk setiap makhluk hidup ciptaannya. Namun belum tentu Allah memberikan keberkahan kepada setiap makhluk hidup ciptaannya." Saudaranya itu berkata lagi, "Jika demikian, jelaskan padaku tentang keberkahan." Kemudian dia menjawab, "Keberkahan itu adalah seperti tentara tersembunyi dari tentara-tentara Allah, yang ia mengutusnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Apabila keberkahan itu singgah di harta, maka ia akan memperbanyaknya. Apabila keberkahan itu singgah di anak, dia akan memperbagusnya, menjadikannya sari. Apabila keberkahan itu singgah di badan, ia akan memperkuatnya menjadi sehat. Apabila keberkahan itu singgah di waktu, ia akan memanjangkan usianya dalam kebaikan dan ketaatan. Dan apabila keberkahan itu singgah di hati, ia akan menggembirakannya, memberikan ketenangan. Sebab itulah Rasulullah juga senantiasa berdoa, memohon keberkahan bagi umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan karena itu aku juga berdoa memohon kepada Allah yang maha tinggi, lagi maha agung,
agar mengaruniakan keberkahan untukku dan untuk saudaraku semua. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan bagi kami di dalam segala hal. Keberkahan dalam rumah kami, keberkahan dalam kesehatan kami, keberkahan dalam hidup kami, keberkahan untuk anak keturunan kami, keberkahan dalam harta kami, keberkahan dalam waktu kami, keberkahan dalam usaha kami, dan keberkahan dalam segala urusan kami. Amin. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat-Nya serta menerima amal ibadah kita. Mendoakanlah terlebih dahulu kebaikan orang-orang terdekat ataupun saudara-saudara seiman kita. Karena setiap doa kebaikan yang kita ucapkan itu, malaikat mendoakan kita dengan kebaikan pula. Apakah ada doa terbaik dari doa malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janganlah berucap ataupun mendoakan orang lain untuk mendapatkan keburukan. Karena apa yang kita ucapkan atau doakan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita seperti itu pula. Ada sebuah kisah tentang Fatimah dengan anaknya Hasan. Ketika Hasan melihat ibundanya setiap malam selalu melakukan sholat tahajud di sepertiga malam hari. Sehabis sholat qiyamul lail, ibundanya selalu berdoa. Hasan mendengar ibundanya selalu mendoakan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Hasan penasaran dan bertanya kepada ibundanya Fatimah, "Wahai ibunda, mengapa ibunda setiap berdoa selalu mendoakan orang lain namun bukan untuk ibunda sendiri?" Fatimah menjawab, "Wahai anakku sayang, ibunda mendoakan tetanggamu karena ketika itu para malaikat mendengarkan ibunda mendoakan tetangga kita. Maka para malaikat akan mendoakanmu pula untuk diri kita. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita?" Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim nomor 4912. Salah satu pelajaran dari kitab Syamil Muhammadiyah, ada begadang yang diperbolehkan, yaitu begadangnya suami karena mendengar curhatan istri. Imam Syafi'i mengatakan,
Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Sepasang suami istri terkadang memang cerminan keduanya. Jika tidak berpusat karena Allah, maka kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Suami yang soleh adalah suami yang baik akhlaknya dengan istrinya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jika suami sering membuat kamu sedih, coba ajak duduk santai. Kemudian tanyakan, sebenarnya ini rumah tangga atau rumah duka? Tujuan dalam pernikahan bukan untuk berpikir sama, tapi untuk berpikir bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam rumah tangga beliau. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sebagian pekerjaan istrinya, dan bila beliau mendengar suara azan dikumandangkan, maka beliau bergegas menuju ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya seorang suami yang mengharapkan memiliki istri yang soleha, tetapi istri juga mengharapkan suami yang soleh. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu takdirmu. Maka jangan memandang kepada selain milikmu dan jangan membanding-bandingkannya dengan yang bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan pasangan, meski terkadang yang tak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi seringkali ia sesuai dengan yang kita butuhkan. Pernikahan seperti mosaik yang kita buat dengan pasangan kita, jutaan momen kecil yang menjadi kisah cinta. Kita sering mendengar istilah bahtera rumah tangga. Kata bahtera digunakan karena memang berumah tangga sama persis dengan bahtera yang sedang berlayar di lautan luas. Tidak semua rute yang kamu lalui selalu tenang. Akan ada riakan kecil, ombak besar, bahkan badai yang bisa saja membuat bahteramu karam. Usahamu, komitmenmu, dan rasa cintamu yang akan mempertahankan bahtera itu agar tetap dapat berlayar hingga akhir. Suami terbaik adalah yang paling baik pada keluarganya. Contohnya selalu membantu urusan istri di rumah. Membantu pekerjaan istri di rumah termasuk bentuk berbuat baik dari suami. Pada istri menunjukkan keluhuran akhlak suami. Rumah tangga itu perjalanan ibadah yang panjang. Jadikan rumah tangga itu sebagai ibadah sebagai tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jika rumah tangga diniatkan karena nilai ibadah, maka tidak akan ada saling menuntut hak dan kewajiban. Prinsip dasar rumah tangga adalah saling melengkapi dan saling pengertian. Diterangkan dalam hadis tersebut, doa seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim bersifat mustajab apabila doa tersebut tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Di atas kepala orang yang berdoa telah diutus malaikat yang akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Doa malaikat sebagaimana kita pahami bersama merupakan doa yang mustajab dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dapat dikatakan bahwa mendoakan orang lain sebagaimana hadis tersebut di atas dapat digolongkan sebagai doa-doa yang mustajabah. Dr. Bilal Philip mengatakan kekagumannya terhadap Islam. Di antara mengenai keindahan Islam, yaitu orang mukmin mendoakan saudara-saudarinya sesama muslim tanpa mengenal mereka. Dan sebagai gantinya malaikat turut memanjatkan doa untuknya. Islam mengajarkan kita, jika kita peduli sama seseorang, maka doakanlah ia dengan kebaikan. Dan jika kita tidak menyukai seseorang, maka doakanlah juga ia dengan kebaikan. Kebahagiaan itu, jika suami istri selalu saling mengingatkan akan kehidupan kelak di akhirat. Kebahagiaan itu, jika kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Kebahagiaan itu, jika seorang suami mengajak istrinya jalan ke surga. Para penghuni surga saling bertanya-tanya, "Mengapa kalian bisa masuk surga?" Jawaban mereka seragam. "Kami bisa masuk surga karena dulu di dunia, keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Karenanya, visi rumah tangga orang beriman adalah peliharalah dirimu dan keluarga dari siksa neraka." Quran Surat At-Tamrin ayat 6. Kebahagiaan itu bukan sebuah pencapaian tapi perolehan. Jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ketakwaan. Tujuannya adalah akhirat. Perolehannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mengenai keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada bagian suatu bahagia pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Kebahagiaan bukan kata final jika hanya mengharapkan kebahagiaan di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia terkadang kita bisa bahagia, namun di lain waktu kebahagiaan itu hilang kembali. Kemudian kamu mencari lagi kebahagiaan, setelah kamu dapat kebahagiaan itu hilang kembali, waktu demi waktu. Namun jika kamu beriman dan bertakwa, kamu tidak perlu lagi mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu akan datang sendirinya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Inilah salah satu contoh keimanan dan ketakwaan. Kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan kita tetap istiqomah di jalannya karena suatu saat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64.
Dunia ini bukanlah kebahagiaan, tapi kesenangan yang fana. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, yaitu akhirat, dari negeri yang akan fana, yaitu dunia. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya bentuk tertipu terhadap dunia adalah berusaha mencari ketenaran. Banyak orang berusaha bagaimana kiranya agar tersebar berita tentang dirinya. Berusaha menjadi pembicara dalam suatu forum, atau menjadi seorang yang didengar ucapannya atau dicatat. Karena keinginan ini, sebagian orang berusaha menempuh segala cara agar hal ini dapat wujud. Ia cinta popularitas dan dikenal. Ini adalah suruhan jiwa yang sakit. Mulai muncul perasaan meremehkan orang lain, memandang remeh jiwa yang merasa berkecukupan. Popularitas itu ibarat rasa lapar yang tidak pernah mengalami kenyang. Apalagi seorang selalu tergoda dengan yang demikian, maka sulit baginya untuk lepas dan dapat membinasakan agama seseorang. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 ekor serigala yang lapar dilepas di satu peternakan domba. Hal ini tidak lebih berbahaya dibanding seseorang yang bernafsu mengejar harta dan kehormatan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 485. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya serta menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah dari Ustadz Khalid Basalamah tentang pemuda di Jeddah, Arab Saudi yang sedang mengalami masalah dengan vonis pengadilan yang diindikasikan menzalimi pemuda tersebut. Walaupun pemuda itu memiliki kesalahan, namun pengadilan dalam vonis itu tidak memberikan keadilan untuk pemuda tersebut. Pemuda itu karena merasa dizalimi, akhirnya pemuda tersebut menelpon seorang C. Pemuda tersebut menceritakan kepada C bahwa ia sedang berhadapan dengan hukum, namun ia tidak memiliki bukti-bukti untuk membela diri. Kemudian saya bertanya, apakah kamu masih memiliki ibu yang masih hidup? Lalu pemuda itu menjawab, iya, saya hanya memiliki seorang ibu saja karena ayah saya sudah meninggal. Saya akhirnya memerintahkan pemuda tersebut untuk segera pulang ke rumah dan memberikan makanan terbaik untuk ibunya. Pemuda itu segera pulang ke rumah ibunya pada saat istirahat sidang sebelum vonis diputuskan. Pemuda itu memanfaatkan waktu 1 jam istirahatnya untuk pulang ke rumah dengan niat yang tulus untuk berbakti kepada ibunya. Setengah jam kemudian, setelah sampai di rumah, pemuda itu menelpon saya dengan mengatakan, Alhamdulillah saya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, sebab saya baru saja ditelepon oleh pengadilan, dari pihak pengadilan mengatakan bahwa saya tidak jadi divonis bersalah. Pemuda itu bercerita kepada C, ketika saya sedang bersama ibu, ada seorang yang melaporkan orang yang menuntut saya ke pengadilan, dengan membawa banyak bukti kejahatan orang yang menuntut saya, sehingga terbongkarlah semua permasalahan yang sebenarnya. Saya bertanya kembali, apakah yang kamu lakukan kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, demi Allah saya datang ke rumah ibu dengan membawa makanan. Ibu saya menangis dan gembira, karena saya membawa makanan terbaik untuk ibu saya. Dan saya meminta ibu saya untuk mendoakan saya agar semua urusan saya dipermudahkan. Dan seketika itu, ibu saya tidak henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk saya. Padahal ibu saya tidak mengetahui permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Doa ibu sayalah yang membuat saya selamat dari semua ini. Lantas saya menjawab, begitulah jika berbakti kepada orang tuamu.
Ibu bagi semua orang adalah orang yang sangat spesial. Ibu adalah orang yang sudah melahirkan, menyusui, membesarkan, mengenalkan dan mengajarkan segala hal di dunia ini. Bagi ibu dan anak yang soleh, doa seorang ibu yang ridho pada anaknya sangatlah manjur dan mudah dikabulkan oleh Allah. Maka beruntunglah mereka yang masih bisa menikmati salah satu keberhasilan yang Allah berikan melalui mustajabnya doa ibu. Untuk itu, jika seorang yang ingin sukses, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memohon doa restu dan memuliakan ibunya. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Asar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan mencari ridho keduanya, yang membuat mereka senang dan bahagia. Siapa yang berbuat baik pada orang tua, maka ia telah mentaati Allah. Siapa yang berbuat jelek pada orang tua, berarti ia telah membuat Allah murka. Bagi orang yang masih memiliki orang tua, seyogyanya selalu memuliakan orang tua. Karena doa orang tuanya lah, maka seorang anak akan mendapatkan segala kemudahan dan mendapat banyak manfaat selama hidup di dunia bahkan akhirat. Dan saat ibu telah tiada, saat itulah hilang satu keberkahan hidup dari Allah bagi seorang anak, yaitu doa ibu. Maka bagi mereka yang orang tuanya telah tiada, hendaknya kita doakan orang tuanya agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Wahai Tuanku, ampunilah aku dan ibu bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadi hisab hari kiamat. Demikianlah faedah yang ringkas ini, semoga bisa menjadi tuntunan akhlak dan sebagai keteladanan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia jawab, iya masih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Muslim. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa yang baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Taatilah ayahmu selama dia hidup, dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. Aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, apakah kalian mau aku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fokuslah pada kewajiban. Insya Allah hak Anda akan sampai juga. Jangan sebaliknya. Seringkali kita merasa sudah banyak memanggil Allah dalam doa-doa kita, tapi belum juga Allah jabahi. Dan dengan ini setan berhasil membuat kita bersedih. Tidaklah kita berpikir berapa kali Allah memanggil kita, dan seringkali kita tidak mentaatinya. Ingatlah, Allah selalu mengingatkan dalam firman-Nya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Janganlah kita hanya menuntut hak, tapi kita lupa kewajiban, baik dalam hubungan kita dengan sesama, maupun dalam hubungan kita dengan Allah. Bahkan kita harus fokus pada kewajiban dan menjalankan sebaik mungkin. Pasti Allah akan memberikan yang kita inginkan, bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Sebagaimana Allah telah memberikan banyak kenikmatan saat kita dilahirkan, padahal kita belum berbuat apapun kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya, serta menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik. Dan kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Tetapi teguhkanlah hatimu dengan berprinsip, kalau orang berbuat kebaikan, kami berbuat kebaikan pula. Dan kalau orang lain berbuat kejahatan, maka kami tidak akan melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Diterangkan dalam hadis tersebut, doa seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim bersifat mustajab. Apabila doa tersebut tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Di atas kepala orang yang berdoa telah diutus malaikat yang akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Doa malaikat sebagaimana kita pahami bersama merupakan doa yang mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dikatakan bahwa mendoakan orang lain sebagaimana hadis tersebut di atas dapat digolongkan sebagai doa-doa yang mustajabah. Dr. Bilal Philip mengatakan kekagumannya terhadap Islam. Di antara mengenai keindahan Islam, yaitu orang mukmin mendoakan saudara-saudarinya sesama muslim tanpa mengenal mereka. Dan sebagai gantinya malaikat turut memanjatkan doa untuknya. Islam mengajarkan kita, jika kita peduli sama seseorang, maka doakanlah ia dengan kebaikan. Dan jika kita tidak menyukai seseorang, maka doakanlah juga ia dengan kebaikan. Kebahagiaan itu, jika suami istri selalu saling mengingatkan akan kehidupan kelak di akhirat. Kebahagiaan itu, jika kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Kebahagiaan itu jika seorang suami mengajak istrinya jalan ke surga. Para penghuni surga saling bertanya-tanya, mengapa kalian bisa masuk surga? Jawaban mereka seragam. Kami bisa masuk surga karena dulu di dunia, keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Karenanya, visi rumah tangga orang beriman adalah peliharalah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Quran Surat At-Tamrin ayat 6. Kebahagiaan itu bukan sebuah pencapaian tapi perolehan. Jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ketakwaan. Tujuannya adalah akhirat. Perolehannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebahagiaan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengenai keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada bagian suatu bahagia pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Kebahagiaan bukan kata final jika hanya mengharapkan kebahagiaan di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia terkadang kita bisa bahagia, namun di lain waktu kebahagiaan itu hilang kembali. Kemudian kamu mencari lagi kebahagiaan, setelah kamu dapat kebahagiaan itu hilang kembali, waktu demi waktu. Namun jika kamu beriman dan bertakwa, kamu tidak perlu lagi mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu akan datang sendirinya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Inilah salah satu contoh keimanan dan ketakwaan. Kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk hambanya. Dan kita tetap istiqomah di jalannya karena suatu saat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Dunia ini bukanlah kebahagiaan, tapi kesenangan yang fana. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, yaitu akhirat, dari negeri yang akan fana, yaitu dunia. Hadis riwayat Ahmad.